Dum 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 dum. Oke, kita masuk ke pengolahan data. Tapi sebelum itu, mari saya bacakan feedback dari teman-teman kita. Yang pertama, hai Kak Winata, so far aku selalu ngerjain after traweh, ya kan? Jadi aman dan juga prefer ngerjain ini daripada scroll sosmed. Karena bisa nambah insight dan ngasah skill juga di data, karena emang lagi pengen improve. Oke, untuk evaluasi, so far all good Kak, soal-soal yang dikasih. Mungkin aku izin mau request untuk dibantu jelasin atau ajarin cara deliver data. Karena jujur menurut aku untuk eksekusi data misalnya dibuat A, B, C itu lumayan mudah. Apalagi sekarang sudah ada AI yang bisa bantu itu. Cuma yang masih sering aku struggle itu justru di cara deliver datanya supaya user benar-benar paham. Dan kitanya juga tahu clear dari awal mau buat seperti apa datanya. Nah, untuk bagian supaya user benar-benar paham, sebenarnya pas banget di case kelima kemarin itu sudah dijelaskan ya bagaimana cara untuk mempresentasikan suatu penemuan ataupun suatu report yang kita kerjakan. Dan untuk bagian kitanya juga tahu clear dari awal mau dibuat seperti apa datanya. Nah, kita akan bahas part itu secara spesifik. Di sini, sebelum kita, bukan sebelumnya, untuk mengetahui dari awal kita harus dibuat seperti apa datanya, harusnya kita kembali lagi merefer ke case-nya. Yang pertama, kita sebagai apa? Ternyata di sini sebagai growth analyst. Yang kedua, permintaannya apa? Yang ketiga, usernya siapa? Ternyata usernya adalah head of product. Dan permintaannya adalah untuk meeting bersama investor. Berarti hal-hal yang harus kita provide di sini harusnya di level yang C-level ataupun di managerial level ya. Yang mana harusnya lebih ke actionable insight. Kayak gitu. Dan ternyata secara masalah di perdataannya data kita belum clean. Makanya kita harus membersihkan data kita terlebih dahulu. Pastinya kita juga harus mengetahui tentang konteks bisnisnya dan juga definisi dari tiap kolom-kolomnya. Itu juga penting, itu urutannya. Setelah sudah tahu, berarti kita harus mau nggak mau awalnya pasti membersihkan data. Nah, saya akan memberikan sedikit, bukan memberikan sedikit ya, saya akan menunjukkan biasanya saya membersihkan data seperti apa. Kayak gitu. Kalau misalnya memang case-nya saya menggunakan Google Sheet. Oke, saya mulai ya. Nah, di sini datanya data mentah. Oke, ada user ID, sign up date, last active date, plan sama MRR. Dari sini ketika dapat data mentah ini, saya pasti akan melakukan data cleansing. Setelah data cleansing, saya akan membuat transformasi data. Jadi saya akan menambahkan beberapa kolom yang saya rasa kolom-kolom tersebut penting untuk saya tambahkan untuk mendukung analisis yang saya lakuin. Makanya kalau teman-teman aware, ada beberapa kali di case tadi yang mana saya menambahkan kolom-kolom tertentu. Nah, untuk bisa menambahkan kolom-kolom tertentu biasanya saya coret-coret dulu. Saya coret-coret di kertas ataupun saya ketik ataupun saya brainstorm sama ChatGPT ataupun Gemini di mana saya memikirkan kira-kira saya butuh kolom apa lagi. Contohnya di sini, kita kan tahu ya, di sini ada sign up date, terus ada last active date. Berarti akan lebih mudah kalau misalnya saya tahu nih kira-kira uh, apa namanya, kapan terakhir kali sampai pertama kali dia daftar itu periodenya berapa lama. Jadi bisa ketahuan, oh ternyata dia masuknya ke M0 misalnya. Ataupun dia masuknya ke M1. Atau dia masuknya ke M3. Nah, akan sangat membantu kalau misalnya saya membuat kolom itu. Makanya nanti saya akan membuat kolom itu. Dan di Google Sheet juga sebenarnya ada beberapa kekurangan. Karena cukup tidak fleksibel ya. Oleh karena itu nanti saya akan menambahkan beberapa kolom-kolom yang menurut saya penting. Nah itu tahapan berikutnya. Masuk nih ke step berikutnya. Saya akan melakukan data cleansing. Nah ini dia. Yang pertama, untuk saya lebih mudahnya saya buat seperti ini. Saya akan jelaskan saya deteksi data missingnya seperti apa. Dan setiap kolomnya saya buat seperti ini teman-teman. Saya urutkan kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima gitu ya. Terus saya jelaskan formula yang saya pakai. Formula apa? Kenapa sih saya menulis formula ini penting? Karena ini untuk acuan ketika nanti teman-teman lain mungkin karena secara
apa ya, pekerjaan, kita bekerja itu bukan cuma sendirian teman-teman, tapi juga bersama dengan teman rekan kerja yang lain, sehingga kalau misalnya saya cuti ataupun ternyata saya ada halangan ataupun saya tidak ada di depan laptop, saya bisa langsung menjelaskan, oh saya pakai formula ini loh untuk menghitungnya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman lain atau rekan kerja yang mau ingin menduplikasi pekerjaan saya, itu bisa dilakuin kayak gitu. Makanya formulanya saya tulis, lalu saya masukin jumlah value-nya ataupun saya implementasikan formulanya. Nah, mungkin keterangan ini lebih ke apa istilahnya findings-nya ya. Bukan kalau keterangan ini kan di study case-nya ya, tapi kalau di real-nya saya menjelaskan, oh ternyata jumlah missing-nya memang segini. Kalau ternyata misalnya sebenarnya ini lebih ke notes ya, lebih ke note. Oh ternyata diharapkan kayaknya ada missing nih, kayaknya ada anomali di sekian-sekian harusnya. Nah, biasanya masuk ke sini. Ataupun saya menjelaskan, oh ternyata ini missingnya kenapa? Ternyata ada salah masuk data. Salah input data dari user. Ataupun dari marketing misalnya. Nah, ini akan jadi note. Note ini yang penting sebenarnya. Jadi ketika nanti kita mengolah data, kita bisa lihat lagi, oh ada catatan apa ya? Apa yang perlu kita cek? Kayak gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar angka, tapi harus ada konteksnya di belakangnya. Itu sih yang biasanya saya lakuin. Oke, setelah udah saya olah ya, biasanya saya kasih sampel. Nah, ini saya mau menjelaskan ke teman-teman ya. Saya biasanya ngasih sampel di datanya. Apa aja? Kenapa saya ngasih sampel? Karena data yang saya olah itu jumlahnya udah jutaan. Puluhan juta, ribuan juta. Itu udah banyak banget. Sehingga kalau misalnya saya masukin ke sini, ini nggak akan muat. Karena kalau di mungkin kita bahas Excel ya. Kalau di Excel sendiri dia batasannya 1.048.1048.576. 1.048.576 baris gitu ya yang bisa ditampung. Nah, spreadsheet juga sama, ada batasannya. Dan karena data saya sudah jutaan, saya biasanya cuma ngasih sampel doang. Saya ngasih sampel biasanya pakai Pareto. Pareto gimana maksudnya? Yang saya rasa 20% yang paling berkontribusi ke 80%-nya saya munculin biasanya. Tapi untuk case ini karena datanya hanya sedikit teman-teman, kita bisa nampilin seluruhnya. Dan kembali lagi formulanya juga saya tunjukin di sini. Gitu. Jadi memang bukan cuma untuk kebutuhan pengajaran, tapi di realnya kita pun juga harus mengadu metodologi, mengadu apa yang kita lakuin. Metodologi kan suatu cara untuk kita menyelesaikan suatu masalah ya. Oh, metodologi saya menggunakan filter. Terus ada is blank-nya dan sebagainya. Itu juga harus diadu sih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketahuan, oh, missingnya 25, listnya ini. Nah, kayak gitu. Ini untuk yang mana? Ini untuk yang last date activity-nya kosong. Tapi kan ada tambahannya ya. Ternyata juga ada yang MRR gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu cara saya mengerjakan day to day di pekerjaan. Ini pastinya kan lebih ngebantu kalau terbantu kalau misalnya kita menggunakan Python atau kita menggunakan SQL. Karena kan kita tinggal running script yang sudah kita provide aja. Nah, ini juga duplikat. Kalau duplikat caranya secara garis besar sama banget dengan apa yang saya jelaskan dengan teman-teman, ke teman-teman ya. Nah, mungkin saya lebih ke ngasih tahu metodologinya kayak apa. Step 1 pasti saya pakai text join. Karena menurut saya text join itu powerful. Walaupun ada suatu titik di mana saya udah nggak perlu lagi untuk apa istilahnya nampilin seluruh data yang duplikat ya. Kita tinggal langsung hapus aja data yang duplikat itu. Nggak seluruh case, tapi di case saya pada umumnya kayak gitu. Saya bisa langsung hapus aja. Yang duplikat tapi disisain satu ya unik ya, bukan semuanya dihapus. Kayak gitu. Nah pasti lalu kita pakai konta, jadi kita bisa lihat ada berapa banyak jumlah datanya. Lalu saya juga bisa lihat count unik gitu ya, jadi bisa tahu yang unik ada berapa. Lalu kita bisa lihat sisanya berapa yang duplikat. Kayak gitu. Berarti itu step berikutnya. Nah lalu ada negatif MRR gitu ya. Sama teman-teman. Usually saya pakai filter daripada pivot karena mungkin lebih terbiasa untuk melakukan query data ya. Tapi pivot adalah salah satu tools yang sangat powerful, jadi teman-teman bisa pakai pivot juga. Nah, kayak di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini dijelaskan juga baris dengan MRR negatif gitu ya. Ini pakai filter. Nah, nanti juga di showing yang mana aja yang memenuhi kondisi tersebut. Supaya nanti dari tim bisa lihat juga, oh kayaknya ini
Gak make sense deh. Kayaknya ini make sense deh karena waktu itu ada return misalnya. Atau kalau waktu itu ada kita kebijakan untuk pengembalian dana misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dicek-cek lebih lanjut oleh tim. Makanya kita juga provide data mentahnya kayak gini yang sudah difilter. Sama berikutnya teman-teman, ini juga tanggal-tanggal yang aneh ya. Nah, ini juga nih. Ini tanggalnya sign up-nya di bulan 10, ternyata last activity bulan 7. Ini aneh banget karena kan dia harusnya sign up date itu lebih awal daripada last activity. Makanya ini harusnya data anomali, bukan data outlier. Yang mana bisa kita showing. Tapi kembali lagi, ini yang biasanya saya kerjakan dan ini metodologinya, step by step-nya. Lalu kalau sudah, pastinya datanya kita bersihkan. Seperti yang teman-teman biasa lakuin, kita kan udah ngefilter, hilangin duplikat, negatif MRR-nya, yang lainnya kita olah ya, sehingga datanya sudah clean. Nah, ketika datanya sudah clean, baru nih kita benar-benar masuk lagi ke sebelum itu mohon maaf teman-teman. Di data clean ini biasanya saya baru menambahkan beberapa kolom yang saya butuhkan. Saya melakukan transformation dari datanya. Kayak cohort man ini saya masukin. Nah, ini masuk ke bulan yang mana gitu ya. Nah, ini saya tambahin satu kolom lagi. Terus last active man-nya juga saya masukin. Saya cuman ambil si man-nya doang, nggak pakai harinya. Kenapa? Karena di Google Sheet ini lebih mudah jika kita melakukan hal tersebut gitu ya. Untuk kita olah. Nah, itu lebih ke mempermudah kita juga. Ini juga ada tenor bulannya. Saya ambil dapat datanya dari mana. Saya pakai function date. Saya ambil date-nya, year-nya, month-nya. Tapi saya ambil setiap tanggalnya tanggal 1 gitu ya. Kita ngakalin sedikit karena ini mempermudah untuk kita melakukan perhitungan. Nah, ini yang biasanya perlu dilakuin sama teman-teman. Insight, kita perlu ngakalin nih ternyata. Itu juga berdasarkan experience. Nah, baru masuk ke melakukan analisis. Nah, di analisis ini, mungkin sebelum ke sana kita stop videonya, di video selanjutnya baru kita bahas lebih lanjut.